Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Vicky. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang partnership liquidation. Nah, sebelumnya perkenalkan kelompok kami ada Hikmatul Hasanah dengan NPM Akhir 033 dan ada Eka Nur Afia dengan NPM Akhir 036. Lalu ada saya Naswa Salsabila dengan NPM Akhir 037 dan ada Halimatus Sadia dengan NPM Akhir 105. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hikmatul Hasanah dengan NPM 033. Di sini saya akan membahas tentang proses likuidasi, di mana likuidasi persekutuan ini biasanya melibatkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, mengonversi aset non-kas menjadi kas, lalu yang kedua, mengakuisisi keuntungan dan kerugian serta beban yang timbul selama periode likuidasi. Yang ketiga, melunasi semua kewajiban, dan yang keempat adalah mendistribusikan kas kepada para sekutu sesuai dengan saldo akhir dan akun modal mereka. Nah, deskripsi umum proses likuidasi ini mengasumsikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, persekutuan dalam keadaan solvent, di mana aset persekutuan melebihi kewajiban persekutuan. Yang kedua, semua sekutu memiliki ekuitas dalam aset bersih persekutuan. Yang ketiga, tidak ada saldo pinjaman yang masih terutang kepada sekutu manapun. Dan yang keempat, semua aset dikonversi menjadi kas sebelum kas didistribusikan kepada para sekutu. Nah, aturan untuk mendistribusikan aset dalam likuidasi persekutuan diatur dalam pasal 807 Undang-Undang Persekutuan Seragam tahun 1997 atau Uniform Partnership Act of 1997 atau yang bisa kita singkat dengan UPA. Nah, urutan prioritas pembayarannya adalah yang pertama, jumlah yang terutang kepada kreditur selain sekutu dan jumlah yang terutang kepada sekutu selain untuk modal dan laba. Yang kedua, jumlah yang terutang kepada sekutu dalam rangka melikuidasi saldo modal mereka setelah penyelesaian aset dan kewajiban persekutuan. Baik, selanjutnya ada likuidasi persekutuan sederhana, di mana likuidasi persekutuan sederhana ini adalah mengkonversi semua aset persekutuan menjadi kas dengan satu kali distribusi kas kepada sekutu dalam penyelesaian akhir urusan persekutuan. Di sini kita ambil contoh dari Hall dan Kir. Di tabel pertama ini merupakan neraca Hall dan Kir per 31 Desember 2016, di mana total aset dan juga liabilitas dan ekuitas mereka ini adalah $140.000. Lalu Hall dan Kir ini memiliki saldo modal masing-masing 70% dan 30%. Nah, lalu mereka ini memutuskan untuk melikuidasi persekutuannya secepat mungkin setelah 1 Januari 2017. Nah, misalkan di tabel kedua, ini pada 5 Januari 2017, piutang sebesar 25.000 dikumpulkan, aset dijual seharga 30.000, dan biaya sebesar 1.500 terjadi dalam penyelesaian akhir penjualan aset dan penagihan piutang. Lalu sebagai langkah terakhir dalam likuidasi, kas didistribusikan kepada kreditur dan mitra sebagai berikut. Pertama, kita membayar utang usaha sebesar 10.000, lalu membayar pinjaman Hall sebesar 10.000. Lalu sisa kasnya dibagikan ke Hall dan Kir sesuai dengan persentase modal mereka. Baik, selanjutnya saldo modal defisit dalam persekutuan solvent. Nah, jika persekutuan yang sedang dilikuidasi dalam keadaan solvent, maka sumber daya yang cukup tersedia untuk membayar kreditur dan mendistribusikan sebagian kas kepada para sekutu. Namun, proses likuidasi bisa menimbulkan kerugian yang menyebabkan saldo modal beberapa sekutu menjadi debit atau defisit. Nah, ketika hal ini terjadi, sekutu dengan saldo modal debit ini berkewajiban kepada sekutu dengan saldo modal kredit. Nah, dan mereka dapat diwajibkan menggunakan aset pribadi untuk menutup kewajiban mereka terhadap persekutuan. Nah, jika sekutu dengan saldo modal debit tidak memiliki aset pribadi, maka sekutu lain dengan ekuitas positif harus menyerap kerugian sebesar saldo debit tersebut. Kerugian ini dibagi menurut rasio pembagian laba rugi relatif dari sekutu dengan ekuitas positif. Nah, contohnya di sini pada persekutuan J, Jim, dan Joe, di mana kas mereka adalah 25.000, lalu J kapital atau modal J ini berada di debit sebesar 3.000, lalu modal kapital Jim ini di kredit sebesar 16, dan modal kapital Joe di kredit juga 20%. Sebesar 12. Nah, untuk kepemilikan persentasenya J sebesar 40%, Jim sebesar 40%, dan Joe Capital sebesar 20%. Nah, jika J secara pribadi solvent, maka ia harus menyetor 3.000 ke persekutuan untuk menutup saldo modal debitnya. Setoran J sebesar 3.000 ini akan menaikkan kas persekutuan menjadi 28.000 yang kemudian dapat dibagikan kepada Jim dan Joe dalam likuidasi akhir persekutuan. Nah, jika J tidak mampu membayar saldo debit tersebut, maka saldo debit 3.000 ini dianggap sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh Jim dan Joe sesuai dengan rasio pembagian laba rugi mereka. Nah, jika bagian kerugian Jim
sebelumnya ini adalah 2.000, dimana 3.000 kerugian tadi dikali dengan 40% kepemilikan Jo dibagi 60%, lalu bagian kerugian Jo adalah 1.000 dari 3.000 dikali 20% kepemilikan Jo per 60%. Nah, dalam kasus ini K sebesar 25.000 didistribusikan kepada Jim 14.000 dan kepada Jo 11.000. Dengan demikian, bisnis persekutuan ini dianggap selesai atau terminated. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai safe payment. Jadi, safe payment itu apa sih? Safe payment atau pembayaran aman yaitu pembayaran atau distribusi kas kepada partner yang dilakukan dengan keyakinan bahwa jumlah tersebut tidak perlu dikembalikan lagi. Meskipun nantinya penjualan aset menimbulkan kerugian atau ada kewajiban tambahan yang harus dibayar. Nah, asumsi dalam safe payment itu terdapat dua, yaitu yang pertama, semua partner dianggap bertanggung jawab secara pribadi. Pribadi di sini tuh pribadi ikut menanggung semua kerugian apabila ekuitas mereka tidak cukup. Dan yang kedua, semua aset non-cash dianggap berpotensi rugi penuh atau book value-nya itu sama dengan kerugian maksimal. Nah, selain itu, ketika menghitung safe payment, persekutuan dapat menahan sejumlah uang tunai tertentu untuk menutupi biaya likuidasi. Nah, jumlah uang tunai yang ditahan merupakan kerugian kontingensi bagi para mitra dan dianggap sebagai kerugian untuk tujuan menentukan safe payment. Baik, yang selanjutnya yaitu penerapan safe payment schedule. Jadi, tujuan safe payment schedule itu ada dua. Yang pertama, membuat jadwal atau perhitungan untuk menentukan jumlah kas yang bisa dibagikan secara aman kepada masing-masing partner. Yang kedua, memastikan tidak ada partner yang menerima kas berlebihan dibandingkan hak ekuitasnya, sehingga tidak perlu melakukan pengembalian kas nantinya. Nah, di sini terdapat contoh kasus partnership antara BAS, Max, dan NAN. Terdapat neraca, di sebelah debit terdapat kas sebesar 80, selanjutnya pinjaman dari Max sebesar 10, tanah sebesar 20, dan bangunan sebesar 140, sehingga totalnya 250. Dan di sebelah kredit terdapat pinjaman yang harus dibayar ke NAN sebesar 20, modal BAS 50% sebesar 50, modal Max 30% sebesar 70, dan modal NAN 20% sebesar 110, sehingga totalnya 250. Nah, para partner ini setuju bahwa kas yang ada sekarang itu boleh dibagikan, tetapi harus menyisakan sebesar 10 untuk cadangan biaya. Jadi untuk itu perlu kita buatkan schedule of safe payment yang ada di gambar sebelah kanan ini. Nah, pada baris pertama terlihat ekuitas awal masing-masing partner setelah memperhitungkan modal dan saldo pinjaman, yaitu BAS memiliki 50, Max 60, dan NAN sebesar 130. Ini adalah posisi awal mereka sebelum mempertimbangkan kerugian. Selanjutnya pada baris kedua dihitung kemungkinan kerugian dari aset non-cash, yaitu tanah dan bangunan sebesar 160. Kerugian ini dibagi sesuai hak masing-masing, yaitu BAS 50, Max 30, dan NAN 20, sehingga BAS menanggung sebesar 80, Max 48, dan NAN 32. Akibatnya ekuitas BAS menjadi negatif 30, sedangkan Max masih positif 12 dan NAN tetap tinggi di 98. Pada baris ketiga memperhitungkan kemungkinan kerugian dari kontingensi sebesar 10 yang juga dialokasikan dengan rasio 50%, 30%, dan 20%. BAS menanggung 5, Max 3, dan NAN 2. Setelah penyesuaian ini, ekuitas BAS semakin negatif menjadi 35, Max tersisa 9, dan NAN 96. Karena ekuitas BAS negatif, pada baris keempat dianggap BAS tidak mampu menutup kerugiannya. Oleh karena itu, defisit BAS sebesar 35 dialihkan ke Max dan NAN sesuai rasio relatif mereka, yaitu 60:40. Hasilnya, Max menanggung tambahan 21 dan NAN 14, sehingga ekuitas akhir BAS menjadi 0, Max turun ke negatif 12, dan NAN menjadi 82. Pada baris terakhir, defisit Max sebesar 12 juga harus ditanggung oleh NAN, karena hanya NAN yang masih memiliki saldo positif. Setelah kerugian ini dibebankan, Max menjadi 0 dan NAN turun menjadi 70.
Nah, dengan demikian, setelah semua skenario kerugian diperhitungkan, ekuitas akhir menunjukkan bahwa Bas dan Max tidak memiliki hak atas kas, sementara Nan masih menyisakan ekuitas sebesar 70, yang artinya hanya Nan yang bisa menerima pembayaran aman atau safe payment sebesar 70.000, sedangkan Bas dan Max tidak bisa menerima distribusi kas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang likuidasi angsuran. Likuidasi angsuran melibatkan distribusi tunai kepada mitra saat tersedia selama periode likuidasi dan sebelum semua keuntungan dan kerugian likuidasi direalisasikan. Prinsip umum likuidasi angsuran. Likuidasi teratur dari kemitraan yang solven dapat dilakukan dengan distribusi tunai yang tersedia secara berkala hingga semua aset non-tunai dikonversi menjadi tunai. Liabilitas lain selain kepada mitra harus dibayar sebelum distribusi dilakukan kepada mitra. Ilustrasi likuidasi angsuran. Kemitraan debt, gen, dan ren akan dilikuidasi sesegera mungkin setelah 31 Desember 2016. Semua uang tunai yang ada, kecuali untuk saldo cadangan sebesar $20.000, akan didistribusikan pada akhir setiap bulan sampai likuidasi selesai. Keuntungan dan kerugian dibagi 50%, 30%, dan 20% oleh debt, gen, dan ren masing-masing. Neraca kemitraan pada 31 Desember 2016 berisi sebagai berikut. Untuk asetnya, kas $240.000, account receivable $280.000, loan to rent $40.000, inventories $400.000, landnya $100.000, equipmentnya $300.000, dan goodwillnya $40.000. Jadi total asetnya adalah $1.400.000. Untuk liabilitas dan kapitalnya, account payable $300.000, note payable $200.000, loan from Ken $20.000, debt capital sebesar 50%, jadi $340.000. Untuk Ken capital 30%, jadi $340.000. Rent capital 20%, $200.000. Jadi totalnya $1.400.000. Berikut ini adalah ringkasan peristiwa likuidasinya. Untuk bulan Januari tahun 2017, pinjaman kepada Ren diimbangi dengan saldo modalnya. Goodwill dihapus. $200.000 diterima atas akun barang persediaan yang berharga $160.000 dijual seharga $200.000. Kewajiban non-pemilik diselesaikan pada nilai yang tercatat dan uang tunai dibagikan. Untuk bulan Februari, peralatan dengan nilai buku $80.000 dijual seharga $60.000. Barang persediaan yang tersisa dijual seharga $180.000, biaya likuidasi sebesar $4.000 dibayar, kewajiban $8.000 ditemukan dan dibayar, dan uang tunai dibagikan. Untuk bulan Maret, tanah dijual seharga $150.000, biaya likuidasi sebesar $5.000 dibayar, dan uang tunai dibagikan. Terakhir, untuk bulan April, peralatan yang tersisa dijual seharga $150.000, piutang yang tersisa dihapus, dan semua uang tunai yang ada dibagikan dalam likuidasi akhir kemitraan. Berikut ini adalah Statement of Partnership Liquidation untuk debt, gen, dan ren. Untuk periode tanggal 1 Januari 2017 sampai 30 April 2017. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 0 karena sudah dilikuidasikan semuanya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cash distribution plans. Jadi jadwal pembayaran aman merupakan metode yang efektif untuk menghitung jumlah pembayaran aman kepada mitra dan mencegah pembayaran berlebih kepada mitra manapun. Namun pendekatan ini tidak efisien jika banyak distribusi angsuran dilakukan kepada mitra karena jadwal pembayaran aman harus disusun untuk setiap distribusi hingga saldo modal selaras dengan rasio bagi hasil. Nah, dari gambar vulnerability ranking ini, peringkat kerentanan menunjukkan bahwa debit paling rentan terhadap kerugian karena ekuitasnya akan berkurang menjadi 0. Dengan total kerugian partnership pada likuidasi sebesar $680.000,
Di sisi lain, Ken paling tidak rentan karena ekuitasnya cukup untuk menyerap bagiannya dari kerugian likuidasi hingga $1.200.000. Selanjutnya di sini ada penyerapan kerugian yang diasumsikan. Jadi jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan disusun sebagai langkah kedua dalam menyusun rencana distribusi kas. Jadwal ini dimulai dengan ekuitas pra-likuidasi dan membenarkan dan membebankan ekuitas masing-masing mitra dengan bagian kerugiannya yang akan menghilangkan ekuitas mitra yang paling rentan. Nah, langkah selanjutnya adalah membebankan ekuitas masing-masing mitra yang tersisa dengan bagian kerugiannya yang akan menghilangkan ekuitas mitra paling rentan berikutnya. Nah, pada gambar di bawah ini yaitu kerugian kemitraan yang secara langsung menghilangkan ekuitas debt adalah $680.000. Jumlah yang dihitung saat menyusun peringkat kerentanan setelah ekuitas debt dikurangi menjadi 0 pada langkah pertama. Kerugian dibagi 60% untuk Ken dan 40% untuk Ren, hingga ekuitas Ren dikurangi menjadi 0. Kerugian kemitraan tambahan yang mengurangi ekuitas Ren menjadi 0 adalah $560.000 dikurangi ekuitas Ren sebesar $24.000 dibagi dengan rasio bagi hasil 40% setelah debt dihilangkan dari pertimbangan. Dengan kata lain, diasumsikan bahwa debt tidak memiliki kewajiban pribadi. Setelah ekuitas Ren dikurangi menjadi 0, ekuitas Ken mitra yang paling tidak rentan menjadi $120.000. Lalu selanjutnya juga ada pada tahap rencana distribusi tunai. Ken seharusnya menerima $120.000 pertama yang didistribusikan pada para mitra. Rencana distribusi kas untuk kemitraan debt, Ken, dan Ren disusun berdasarkan jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan sebagai berikut. Nah, pada gambar di bawah ini, dalam menyusun rencana distribusi kas pertama yang tersedia untuk didistribusikan diberikan pada kreditor non-partner. Kas ini terdiri dari utang usaha sebesar $300.000 dan wesel bayar sebesar $200.000 dari kemitraan debt, Ken, dan Ren per 31 Desember 2016. Nah, $520.000-nya diberikan pada Ken untuk melunasi pinjamannya kepada kemitraan, karena pinjaman mitra memiliki prioritas lebih tinggi daripada saldo modal mitra. Nah, $100.000 berikutnya yang tersedia didistribusikan pada Ken dengan mempertimbangkan saldo modalnya. Distribusi ini menyelaraskan rasio modal dan bagi hasil Ken dan Ren. $560.000 berikutnya dibagi 60% dan 40% antara Ken dan Ren. Distribusi ini melengkapi penyelarasan semua modal dan rasio bagi hasil, dan distribusi sisanya sesuai dengan rasio bagi hasil. Ken dapat menganalisis rencana distribusi kas pada 1 Januari 2017. Selanjutnya di sini yang terakhir jadwal pembagian kas debt Ken dan Ren. Pada gambar di bawah ini, kas sebesar $550.000 yang didistribusikan pada angsuran pertama dialokasikan $500.000 untuk liabilitas non-partner dan $20.000 untuk membayar kembali pinjaman dari Ken. Nah, sisa $30.000 ini dibayarkan pada Ken untuk mengurangi saldo rekening modalnya. Pada distribusi angsuran kedua, seperti yang ditunjukkan dalam jadwal distribusi kas, Ken menerima $70.000 pertama untuk menyelaraskan saldo modalnya dengan saldo modal Ren. $60.000-nya berikutnya dialokasikan pada Ken dan Ren sesuai dengan rasio pembagian laba rugi relatif 60/40 dan $120.000 terakhir dialokasikan pada debt, Ken dan Ren dalam rasio pembagian laba rugi relatif 50/30 dan banding 20. Nah, selanjutnya informasi dari jadwal distribusi kas ini digunakan dengan cara yang sama seperti informasi dari jadwal pembayaran aman. Pembayaran kas yang ditunjukkan oleh jadwal distribusi kas dicatat dalam laporan likuidasi persekutuan dan dalam catatan persekutuan saat distribusi kas benar-benar dilakukan. Selanjutnya yang terakhir di sini terdapat insolvent partner and partnership. Terdapat urutan pembagian aset dalam likuidasi kemitraan. Nah, berdasarkan UPA Section 807, urutan distribusi aset dalam likuidasi kemitraan adalah yang pertama, dibayarkan kepada kreditur, termasuk mitra yang bertindak sebagai kreditur. Yang kedua, dibayarkan kepada mitra untuk modal dan keuntungan setelah kewajiban kepada kreditur dilunasi. Nah, insolvent partnership itu dapat terjadi ketika yang pertama, total kewajiban kemitraan melebihi nilai aset kemitraan. Yang kedua, aset kemitraan yang tersedia setelah dikonversi menjadi kas seringkali tidak cukup untuk membayar semua kreditur. Nah, jika ada mitra yang membayar
Lebih dari porsi kewajibannya, ia memiliki hak tagih atau klaim kepada mitra yang tidak mampu membayar. Dengan kata lain, mitra yang menanggung beban lebih besar dapat menagih kompensasi kepada mitra yang lalai atau tidak mampu. Terima kasih atas kesempatan pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.